Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa beristighfar kepada Allah, bisa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Ibu bapak sekalian, orang sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi itu orang yang dia punya salah ya oke, tapi masih mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya salah, banyak dosa, tapi tidak mau bertobat di hadapan Allah, itu bahaya. Apalagi sampai ajal, ya, sampai ajalnya sudah di kerongkongan, begitu. Fir'aun Bapak sekalian, Fir'aun itu taubat, tapi taubatnya terlambat. Ada orang yang dia itu seorang pembunuh, Lemata ini mboten kathah, mboten sekedhik kathah. 100 orang, 99 orang. Nek tambah siji genep 100. Itu tanya kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Nabi, kalau saya bertaubat kira-kira diampuni enggak sama Allah? Wah, tidak. Sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian insya Allah kalau engkau benar-benar bertobat kepada Allah, maka engkau akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu syarat. Kalau kemudian lingkunganmu itu tidak mendukung taubatmu dengan baik, maka silahkan pergi ke tempat ini. Insya Allah taubatmu akan lurus, akan kemudian baik, dan akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupannya. Maka kemudian benar dia datang ke tempat itu, bismillah, sudah bertaubat kepada Allah, saya akan ke sana gitu. Tapi kemudian qadarullah, Allah panggil dia ketika perjalanan menuju tempat hijrahnya dari tempat satu ke tempat yang lain yang lebih baik, begitu. Kata Allah, kata Rasul, dia penghuni surga. Taubatnya itu menjadi amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita merasa tidak punya
kira-kira kalau kesalahannya kecil, ya, kesalahannya kecil. Tapi kalau kecil ini kemudian ditumpuk jadi besar. Wong niku nuwun sewu nek enten operasi batu ginjal itu kan dari kecil sekali. Dari minum kemudian Anda jadi penyakit itu, nah itu begitu kecil. Tapi kemudian jadi besar ya bahaya gitu. Maksud saya adalah kalau kemudian kita punya dosa kecil yang tidak disadari, tidak kemudian saya masih punya dosa kecil, tidak melakukan dosa besar. Kalau kemudian itu yang terjadi pada diri kita sampai akhir hayat kita, na'udzubillah, kalau kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, sebaik-baik manusia, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, manusia itu potensi berbuat salah, disengaja maupun tidak sengaja. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang masih mau bertobat. Terus mungkin nek Idul Fitri enten sing nyuwun pangapunten kalih panjenengan apa Juk? Tiada maaf bagimu. Wong Allah saja memaafkan. Tiada maaf bagimu. Melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah, wong perintahnya itu bukan minta maaf. Perintahnya apa Bapak sekalian? Memaafkan kesalahan orang. Sebelum minta maaf pun tak pangapura dosane tak pangapura kesalahan panjenengan. Begitu. Itu perintahnya memaafkan. Adapun yang datang minta maaf juga luar biasa kan gitu. Kita yang kemudian dimintai maaf sudah memaafkan. Nek memaafkan itu kepenak. Orang mumet mikiri sing tidak perlu dipikirkan. Kan begitu. Jadi kalau tidak mau memaafkan itu nanti jadi beban di sini, beban di hati. Ketemu orang jane mau tindak ngaji, yo wis bismillah kepenak atine, bahasan ketemu wong kae wah. Rasane dongkol, wah kelingan meneh ae. Akhirnya kan enggak selesai. Nah, kalau itu dibawa sampai manis repot kan begitu. Sudah maafkan saja. Urusannya selesai tidak urusannya dengan Allah tetap ada. Apalagi kalau kemudian dia melakukan fitnah kepada kita, sudah maafkan saja, biar nanti Allah yang ngurus apa yang dia lakukan kepada kita. Ibu bapak sekalian, yang kedua sebelum masuk di materi tentang kehidupan yang baik, ini saya juga tidak tahu cerita ini fakta atau tidak, tetapi bisa kita ambil pelajarannya. Mungkin juga sudah mendengar itu Bapak sekalian tentang seorang kiai dengan burung beo. Di seorang kiai itu di sebuah pondok pesantren itu karena suka dengan burung beo, maka suatu ketika santrinya itu membelikan burung beo. Wah, dia itu senang sekali gitu, dikasih burung beo. Besok burung beo nggih Bapak Ibu sekalian, saged nirukan. Nek burung beone assalamualaikum, jenengan tindak mriku assalamualaikum pripun jawab? Niku lak jenengan. Nek burung beo sanes assalamualaikum. Mergone napa? Mboten paham napa niku assalamualaikum. Jadi burung beo niku sami. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selamat pagi kan begitu. Mboten nggih, monggo pinarak-pinarak mboten. Kecuali nek memang diajari pinarak-pinarak. Nah, kiai ini setiap hari itu karena punya pondok dia mengajarkan tauhid. Nah, burung beo ini diajari kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai burung beo itu hafal.
Nah, sampai burung beo hafal, dicetek diingatkan nek manuk itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, begitu. Nah, suatu ketika burung beo itu didusi dimandikan. Terus kemudian di atas meja kebetulan ada kucing. Nah, kucingnya menerkam burung beo. Akhirnya mati. Nah, mati itu yang diucapkan atau keluar dari mulutnya burung beo bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi keok. Ya burung ya ngoten itu. Nah, sampai akhirnya kemudian kiai itu lemes melihat itu. Kemudian santrinya bilang, Pak Kiai, benjang tak tumbaske melih sing luwih apik, mboten usah sedih. Tapi belum mau cerita karena ya masih shock begitu. Shock, kaget gitu. Nah, kemudian cerita, saya itu bukan nangisi atau sedih atau apa dengan burung beo, bukan. Cuman saya itu khawatir. Saya itu setiap hari ngajari burung beo baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah kok mati munine keok. Orang muni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah kalau saya itu setiap hari ngajari santri-santri kemana diundang untuk ngisi pengajian mengajarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau saya kemudian meninggal kok bilangnya properti mau napa melih kados burung beo keok. Naudzubillah. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, perlu ada kekhawatiran kita kalau kita mati itu tidak membawa iman atau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kemudian ketika kita berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, ketika ditanya apa kitabmu, Yasin, wah repot. Salah apa mboten? Ya mboten. Wong kitab kita Al-Qur'an. Nek ngoten sing diwaos ampun Yasin mawon ngeten diwaos 114 surat itu. Bolan baleni itu. Nanti kalau sudah membaca dibaca artinya jane Al-Fatihah niku napa to isine? Padahal setiap hari kita baca berapa kali itu? 17 kali minimal kan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya apa? Terus kalau sudah Al-Fatihah Allahumma barik artinya apa? Agar apa? Agar kita paham sehingga kemudian kita melaksanakan mencoba untuk berusaha khusyuk walaupun yo angel. Allahu Akbar. Lah duitku ning ndi yo? Kaya ning kono bar salat diparan. Lah kok ketemu duite gimana? Itu kadang-kadang terjadi pada diri kita, termasuk sing niki tesih ngendikan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka kita ingatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah, semoga kita termasuk orang-orang yang haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu ya Bapak sekalian. Dan hadirnya Bapak Ibu sekalian, semoga niatnya baik. Kalau belum niatnya baik, niatnya yang baik, semoga menjadi fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk materi yang disampaikan oleh panitia. Saya diberi judul kehidupan yang baik. Kalau bahasa di dalam Al-Quran itu disampaikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini ada di Quran surah An-Nahl ayat 97. Mungkin di bersani malih Bapak-Ibu sekalian, di surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu atau bapak-bapak, sedangkan dia beriman, sungguh pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di bulan Ramadan ini, Bu, kita infak 1000, itu nilai pahalanya itu sampai dilibatkan 700 kali lipat, bahkan lebih itu. Maka nek infaknya 1000 nanti menjadi 700.000 begitu. Neng boten sah dihitung-hitung. Boten sah. Wingi 1000, saiki 1000, berarti nek menjang tekan 30 hari, 30 kali 700 yang dihitung piyambak. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang melakukan kebajikan benar-benar dengan iman yang tasdiqum bil qalb, keimanan yang benar di dalam hati, maka insya Allah baik laki-laki maupun perempuan itu akan kemudian diberikan kehidupan yang baik. Nah, kalau bicara kehidupan yang baik, menurut agama Islam ini adalah kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bukan saja di dunia. Nah, di dunia saja hanya mampir-mampir kok. Oh, saya tadi baru ngobrol sama Mas pemuda tadi. Saya bilang, kayak baru kemarin usianya 25, sekarang sudah 35, kan begitu. Ya cepat sekali, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020 masih agak mulus, sekarang sudah agak mulai tambah keriputnya, kan begitu. Nah, sudah tambah yang begitu. Maka tambah umur tidak tambah kebaikannya, itu ya perlu evaluasi diri. Besok harus lebih baik. Nah, ini ibu-ibu bapak sekalian, kalau masih ini mendekati Idul Fitri, coba mengkoreksi piyambak, sibuk urusan baju baru, terus kemudian roti dan lain sebagainya, atau kemudian justru kita memanfaatkan waktu yang masih ada supaya apa? Allah itu memberikan pahala yang besar kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita. Ada kekhawatiran kalau kemudian kita keluar dari Ramadan, Allah tidak ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Padahal Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Khawatirnya begitu. Poso iya poso, melu boten dahar, boten unjuk, nek kok boten dapat pahalanya, tidak dapat ampunan dari Allah. Nah, ini perlu muhasabah diri. Jadi laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, melakukan kebajikan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia maupun juga di akhirat. Itu pasti, ibu bapak sekalian, itu pasti. Tergantung kita itu yakin apa tidak. Sedekah misalkan, kita nyemplung kayak gitu, tasdiqum bil qalb, benar gak? Kalau kita benar keimanannya, infak itu dijalankan, zakat itu dijalankan, amal soleh, ibadah, sholat itu dikerjakan. Tapi saya mikir-mikir, infak wae kae
masjidnya tambah gede lah, omahku iki koyo ngene misalnya. Lah wis infak kita berhentikan saja misalkan. Nah, ini kan berarti keimanan kepada Allah terkait dengan perintah itu masih ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, sesungguhnya ketika kita bicara tentang masalah haji, Allah menyampaikan perintah tentang haji, perintah kita haji. Di akhir ayatnya, wallahu ghaniyun. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kekayaan kita. Wong yang menjadikan kaya itu kita. Contoh saja, contoh kecil. Ketika kita nanam pohon kelapa, duwe dhewe punya kita, tapi yang menumbuhkan siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka kekayaan yang Allah berikan yang kita punya itu adalah kekayaan dari Allah. Maka kayanya jangan hanya mengkayakan diri kita dan keluarga kita, tapi adalah sebagian menjadi pinjaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk fi sabilillah, untuk jariyah, untuk apa yang kemudian bermanfaat untuk umat ini. Umat ini membutuhkan pertolongan kita, Bapak Ibu sekalian. Nek pajak ini mboten sampai kepada fakir miskin jarang-jarang. Larinya kemana? Ke para pejabat. Tapi kalau zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mengentaskan mereka yang miskin menjadi berada kecukupan, dan itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya agar menjadi amal soleh, syaratnya di ayat ini kalau kita ingin kehidupan yang baik adalah mukmin, beriman kepada Allah. Ada amal baik, tapi ada amal soleh. Ada juga amal salah. Amal baik itu ya baik menurut manusia saja. Oh, kae wong apik. Tidak memandang dia muslim atau tidak, kan begitu. Maka dia mendapatkan balasan kebaikan tidak, Bapak Ibu sekalian? Mendapatkan balasan kebaikan. Di panti itu ada donatur non muslim, namanya Pak Hengki. Setiap tahun itu mesti ngasih sejumlah anak itu ada sirup, ada roti, ada susu, ada macam-macam. Ya nek diangkat itu abot kan, diberikan. Dia dapat kebaikannya tidak dapat, maka dia amal kebaikan. Dan itu berlaku sifat rahmannya Allah. Apa Bapak? Maha pengasih, tanpa pilih kasih, siapapun dikasih, beriman atau tidak beriman dikasih kebaikan. Nah, ini berlaku di dunia saja, di akhirat tidak. Ini amal baik. Kalau amal soleh jelas dasarnya iman. Kenapa kok kita menyambut tamu kemudian ikramud dhaif? Kenapa? Karena Allah perintah, Rasul mengajarkan kepada kita. Kalau menyambut tamu jangan karena tamunya. Oh, sing arep teko niku bupati, disiapin diresiki ruangane kudu wangi, pacitane kudu enak. Sing teko maratuwa harus biasa lah. Kan wis ngerti kondisine. Apa nek kae lah tanggane. Nah, sapa tamu kok kae. Wis sae wadang putih ya cukup. Rasa di anak-anake. Berarti kita nyambut tamu gara-gara orangnya. Nek karena Allah dapat pahala, nek karena orangnya ya paling dipuji. Weh, kayak iki wong lemah nih pol, disuguhi enak-enak banget. Makanya aku seneng nek mertamu ngono. Oh, jane kono lah wing wedang putih to. Nah, jangan. Maka niatnya karena dapat pahala dan itu ibadah di hadapan Allah. Ibadah muamalah. Kita sholat 5 waktu, kita sholat tarawih,
Itu niatnya karena Allah, bukan karena niatnya pekewo. Mosok Ramadan ora tau ketok. Tak darani ora tahu jane wis pindah agama apa piye. Jangan sampai seperti itu. Tapi benar-benar dengan tasdiqum bil qalb. Iman yang menghujam di dalam hati yang sampai nanti bisa diamalkan di dalam perbuatan. Ibu bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Ahmad, qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qanna'ahu wa bima atahu. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Seneng mboten ibu-ibu nek masuk Islam? Saya setuju. Allah itu tidak kemudian menjadikan Islam itu beban bagi kita. Nek sing saiki kok Muslim kok lah masuk Islam ini kangelan. Kalau masih gitu coba belajar lagi. Allah itu menurunkan Al-Quran bukan akan menjadikan beban atau kita susah. Buktinya apa? Buktinya Allah lewat Rasulnya mengajarkan kepada kita ada rukhsah yang memang Allah siapkan. Ning yo wonten sing lah wong wis ning kene seminggu wong yo perjalanan cepat, ada rukhsah bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh napa Bapak sekalian? Salat jamak maupun qashar ngaten nggih. Lah wong ming cedhak ming cepet sak jam mergo numpak pesawat misalnya. Ora sah jamak barang. Itu rukhsah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi lakukan. Toh tidak setiap hari kan. Kemudian sholat tidak bisa sambil berdiri, ya duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, melumah tidak bisa, sudah nggak ada nyawanya, ya sudah selesai sholati ya. Oh milih sholat apa sholati kan? Itu. Nah tidak kuat puasa, ya wong tidak kuat. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu. Sesuai kemampuan kita. Ibu-ibu ini cukup 5 waktu dikerjakan dengan baik dan kualitasnya bagus, insya Allah sudah menjadi mudah. Karena ibu-ibu ini juga terkait dengan bapak-bapak. Mau sholat sunnah puasa sunnah itu ya, tapi saat ini longkong minta izin kepada suami untuk puasa kan itu karena terkait dan itu sudah menjadi modal. Kalau kemudian sholat kita sudah menjadi yang utama, sholat 5 waktu saja sudah luar biasa, maka tidak sholat sunnah pun tidak apa. Tetapi ya kadang kita merasa kurang, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Bukan bolong-bolong dalam arti zuhur iya, asar tidak, maghrib iya, isya ketiduran tidak. Tapi bolongnya karena tadi bolong dari mengingat Allah, Allahu Akbar, tapi yang diingat yang lain. Maka ditambal dengan sholat rawatib, ditambal dengan sholat sunnah yang lainnya kan gitu. Di hadis ini sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah. Jadi orang yang Islam sudah diberikan rizki yang cukup, alhamdulillah, menerima dengan senang hati atas pemberian Allah, syukur, maka itu sudah dikatakan orang yang beruntung. Boten ento mriki boten enten sing kok kemudian mau badhe dahar njuk semang keliling alun-alun
enten sing bagi gratis juk jenengan. Nek kita nek teng mriki kan biasanya malah bagi gratis kan, mboten juk sing keliling ngantri teng Puraja niku enten. Amben dinten Bu, ngantri pembagian takjil gratis di depan di S3 sedekah 1000 itu. Saya ya enggak curiga, cuman kira-kira kayak saya sama anak panti itu tanya, kira-kira nek itu puasa semua ndak? Rambutnya semiran, nganggo pakai pendek, atus ora, saya nggak tahu bang. Yang jelas itu setiap hari pemandangannya itu kalau kemudian keluar dari pelausan. Artinya kita tidak, berarti kita sudah cukup. Bahkan di hadis Rasulullah dikatakan orang yang setiap pagi satu bisa bernafas, dua ada makanan yang dimakan, kemudian sehat, itu kata Nabi itu orang sudah dikaruniai Allah nikmat yang sangat besar. Coba nek dilangi siji Bu, nek sing ngarep mangke diparingi uyuswa, kemudian diparingi daharan, ning mboten pati sehat, lara untu kanan kiri isor dhuwur, alah sak awak mboten kepenak sedanten. Wis lah arek tak turu wae, kok nek mari lho karo arek mau dahar gitu. Wis saniki napa sehat tapi ndak ada makanan, dadak golek macul sih baru gue jam 12 baru sakit dahar, kan repot harus susah payah. Ada makanan enak sehat dah ini, ada makanan tapi kemudian tidak ada umurnya, ya dimakan oleh orang lain, orang-orang yang takziah kan begitu. Artinya kita masih diberi nikmat Allah yang besar sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bahagia sejahtera di dunia ini adalah suatu kehidupan yang dimana jiwa manusia itu memperoleh ketenangan. Dengan apa Ibu? Dengan Islam. Preso sedanten nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Napa iki? Siratal mustaqim itu nek riyen niku jarene rambut siji dibagi 7. Lah nek segendhene sementen rambut siji dibagi 7 wong cilik sakniki kira-kira kecemplung kabeh. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam, petunjuk Allah dan Rasul. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira ndak perlu nyebrang kaya jet itu langsung sampai. Kalau kita benar berimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bahagia sejahtera itu mendapatkan ketenangan dari Islam. Ya merasakan kelezatan iman, kenikmatan keyakinan. Aku nek sesuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tenang. Karena ada yang mendoakan saya. Siapa anak saya? Karena saya sudah mendidiknya. Insya Allah mendidik bukan hanya soal matematika dileske, tapi ra iso ngaji ya di ngajekke, dititipke, ora waton diculke mawon. Teng TPG Tunas Melati Kota Semiki misalkan diantarkan titip, Pak, ngeten-ngeten. Engko nek diseneni gurune ditanglet riyen kenapa? Om Benjuk, sapa sing nyeneni anakku? Zaman sekarang enten, nek Bapak Ibu kinten-kinten zaman sekarang ada. Gurune rawani Bu, turu ya sebene turu. Akhire yo luweh-luweh gurune kan begitu.
Jadi di hadis ini Rasul sampaikan kepada kita, kalau kita ingin menikmati, mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia ini dan sampai di akhirat nanti, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita itu melekat sampai di hati, bisa kemudian diamalkan dalam perbuatan kita dengan amal soleh. Kalau soal rezeki, ya sudah, yang belum kita usahakan, yang ada kita syukuri. Wong ndak pernah akan cukup. Wong dikasih gunung emas satu saja, nanti minta dua, karena ada yang satu. Wong niko nek nun sewu guru-guru sertifikasi niku mergone enten, nek mboten enten nggih mboten canglet tapi. Wah kok urung cair-cair, padahal wis arep bodho. Loh kok ya urung gajian THR mergone sudah dijanjikan. Ning kadang-kadang ya kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten mboten Bu janjane surga niku? Saestu enten? Ada, harus yakin ada. Kalaupun tidak ada, tapi ada. Allah sudah menciptakan. Kita berharap surga. Neng kinten-kinten coba ditanglet iki ambak-ambak. Mungkin dijawab ki ambak-ambak. Kira-kira saat ini saya sudah pantas masuk surga belum? Dihitung dari sholatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, terus ibadah-ibadah yang lainnya. Saya sudah siap belum kira-kira? Kira-kira kalau dihisab oleh Allah, masuk mana? Maka syairnya siapa? Abu Nawas Ilahi Lasturi itu hafal dia. Saya itu tidak pantas masuk surgamu ya Allah, tapi saya nggak kuat kalau kemudian harus masuk nerakamu ya Allah, karena begitu dahsyat siksamu. Nah, nek sudah gelisah begitu, ya untuk ibadah, ampun untuk gelisah tok ning boten ibadah. Hidup ini adalah sebuah takdir, Bapak sekalian. Panjenengan kita semuanya mau memilih jalan melakukan amal soleh dan pahalanya surga, atau memilih kegiatan yang amal salah yang kemudian berujung di neraka. Itu tergantung panjenengan semuanya, tergantung kita yang milih. Jadi surganya kita itu memang karena pertolongan Allah dan usaha kita. Tapi tidak ada pertolongan dari Allah yang kemudian disebut monggo sami mau sholawat, mugi-mugi kita sedaya diparingi syafaat saking Kanjeng Nabi. Lah nek sholawat tok tapi mboten ngaji, mboten sholat, kira-kira pikantuk syafaat mboten? Wah. Maka sholawat nggih, sholat nggih. Ampun sholawat itu kadang sholawatan saiki model-modelnya kata kok sholawat versi koplo. Akhirnya sholawatan koplonan gitu ngene. Sholawat versi dangdut kijane sing bener sing ndi gitu. Nah sholawat ya sholawat untuk apa? Menyanjung Nabi, mengingat Nabi ngendika napa kita laksanakan kan gitu. Jadi mau milih yang mana itu panjenengan. Ampun Cuk. Saya Muslim sudah, ngaji sudah, insya Allah masuk surga. Tapi ngajinya bagaimana? Ngajinya dilakukan enggak? Saya menyampaikan ini, saya melakukan tidak, panjenengan melakukan tidak. Zakat tidak, belum zakat ya zakat. Kalau belum sedekah, infak ya sedekah. Itu kan hasil dari ngaji. Kalau belum sholat ya sholat. Kalau sudah sholat, koreksi sholatnya. Sholatnya seperti apa? Baik atau terbaik? Sholatnya bagaimana? Dinilai. Jangan sampai kemudian sholatnya ya sudah, sing penting lah sholat. Jangan. Nek sing penting sholat,
Nah, sholat yang penting jengkrak-jengkrik selesai. 7 menit ya serampung kan begitu. Sholat itu ada kenikmatan kalau kemudian dinikmati. Maka sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Sholat itu penting berarti apa? Persiapan. Takbirnya juga sudah niat karena Allah. Perkara nanti kok kemudian setan lewat, duitmu hilang. Nah, setan itu begitu. Jangankan kita, para sahabat Nabi pun digoda begitu demikian. Terus nek digoda juga buatan sholat ya sholat, tetap sholat. Nah, di Al-Quran disampaikan bahwa kita masuk surga itu mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di surga itu karena Allah. Karena Allah dan karena usaha kita. Tidak kemudian karena Allah saja, tanpa kemudian weslah saya itu kan wayangnya Gusti Allah di dunia. Allah itu mau ditabrake dengan perkara yang jelek ya terserah, mau ditabrake dengan perkara yang baik juga terserah. Pokoknya manut. Wis nerimo ing pandum begitu saja, bukan. Tapi ada wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan memperoleh apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan hasil usahanya itu akan diperlihatkannya. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Dan dibalasi di sini nanti di akhirat bahkan tidak ada yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikannya, subhanallah, itu sedekah Ibu Bapak. Takbiratin sedekah, tasbihatun sedekah, itu ada nilai kebaikan. Sambil masak subhanallah, orang karo muni-muni, itu insya Allah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu. Maka diusahakan mlebet swarga niku atau husnul khotimah itu tidak bisa instan, diusahakan. Insya Allah tidak akan terjadi kalau kemudian moro-moro, tidak pernah sholat, tidak pernah datang pengajian, tidak pernah infak sedekah, walaupun dia KTP-nya Islam, kemudian meninggal bisa bilang la ilaha illallah. Tidak. Maka pertanyaannya di akhirat kelak, malaikat mungkar nangkir mboten ngagem bahasa Jawa, bahasa Arab. Man rabbuka? Apa kuwi? Allahu Rabbi. Siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Pakai bahasa Arab semua. Loh kok bisa jawab? Iya. Siapa yang menuntut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita senantiasa mengerjakan amal saleh. Maka agar kita mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu ya di dunia cukup tenang. Meninggal itu sudah tenang. Ketika menghadap Allah juga tenang. Akhirnya surga. Tapi itu akan terjadi ketika ada usaha dan ikhtiar. Ikhtiarnya kita ke surga gimana? Amal soleh. Atas dasar iman kita mengerjakan perkara-perkara baik tadi, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Itu begitu. Jangan sampai kemudian kita sudah capek-capek ngaji, capek-capek sholat, tapi niatnya hanya gara-gara dan disebut kali tiang sanese menjadi hamba yang soleh, ahlul sedekah, dermawan. Di hadis Nabi disampaikan, kadzabta, engkau bohong. Malaikat seret dia ke api neraka. Duh Gusti, saya ini berjuang di jalan Allah, akhirnya saya mati. Kamu bohong. Bukankah kamu berjuang ikut perang supaya disebut sebagai pahlawan?
Nek sudah jadi pahlawan, istri dan anakmu ditanggung negara, dibuatkan patung. Sudah, itu kamu sudah terima di dunia, maka sekarang tempatmu di neraka. Syarat malaikat. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, maka rugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka di surah At-Tin ayat 6 balasannya adalah tidak terputus-putus, mengalir terus. Tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tinggal 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, singkat saja. Jadi hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik di dunia dan nanti juga di akhirat. Kehidupan yang thayyib itu di dunia adalah kehidupan yang diliputi dengan kebahagiaan, gembira, senang, dan qanaah. Alhamdulillah pun kagungan griya dalem, sudah diparingi putra waya, kemudian alhamdulillah ya bisa makan. Makan itu yang penting napa iku? Nek ngendikane tiyang sepahin, lawe niku enak, bukan makan enak, bukan makanan enak. Benten nggih Bu? Makan enak niku weh ngeleh bismillahirrahmanirrahim enak gitu. Tapi makanan enak coba jenengan bapak-bapak karo dahar kalau diseneni bojone. Padahal enak. Nek perlu ora sida kolu. Mboten sida lebet. Makan enak, makan dikelilingi orang-orang yang dicintai. Pak Bu begitu, boso dan lain sebagainya itu enak. Pun jenengan makan di Palestina sana, arek mlebu malah rudale tiba ning ngarep jenengan ora sido dahar. Maka hayatan thayyibah nek di kehidupan dunia sudah dikasih bahagia, ada suami, ada istri yang menemani sampai tua nanti gitu. Gembira, bodoh ya milu bodoh kan gitu. Kemudian ada qanaah, nek arep ditumpuk-tumpuk ndak akan selesai urusan kita di dunia. Toh kalau ditumpuk-tumpuk nanti kageme rebutan, apalagi lupa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, amal soleh sudah dikerjakan, hayatan thayyibah yang kedua nanti akan didapatkan di akhirat kelak. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, ciri kehidupan yang baik atau thayyib yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi dengan ketauhidan dan keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kan tinggal menunggu jenengan rumiyin napa kula sing keri ngoten lho. Padha mawon. Begitu. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri kehidupan yang baik ada rasa kehidupan kita itu dilandasi dengan ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Kita melakukan aktivitas apapun itu untuk Allah dan ada keikhlasan di dalam hati. Yang kedua, ciri kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selalu memberikan dampak positif, bermanfaat kepada orang lain dan semesta. Nabi sampai menggambarkan begini, kalau di besok itu kiamat, di sini ada memegang biji, maka tanamlah sekarang. Artinya apa? Biji itu akan tumbuh sampai besok kita akan mendapatkan
balasan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemudian alasan terlambat, aku wis tuwa begini, tidak. Ngaji itu ya ilallah minal mahdi ilal lahdi. Tidak apa-apa ngaji sambil ngantuk, mungkin itu ngaji tidak apa-apa, tapi niatnya benar. Bismika kontrol itu bilang lah bismika Allahumma ahya wa bismika amri, jangan begitu. Di hadis lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, ciri kehidupan yang baik itu bermanfaat. Nek enggak bermanfaat dengan apa Bu? Harta kita, dengan tenaga kita, minimal tutup mulut. Wis ora ngeki, maidu. Mbok kerja kono. Wis ora ngeki mah. Ada panitia masjid, panitia pembangunan masjid datang ke rumah kita. Jaluk meneh. Nah, itu sudah. Enggak usah ngasih, wong ngasih ya artinya enggak ada apa-apa. Ngasih tapi ikhlas. Kan di surah Al-Bayyinah Allah sampaikan, kita tidak disuruh untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan kalau kemudian tidak ikhlas. Tidak butuh kok. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Yang ketiga adalah kehidupan yang baik, itu adalah cirinya kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Ya. Tidak usah berharap-harap korupsi 271 triliun Bu, Bapak Ibu sekalian, mboten saya. Ndak koken jenengan bingung lagi ngecak deh. Pun cukup lah, cukup insyaallah. Penyambut damel, dapat gaji, dapat mat rezeki. Kira-kira wong Bapak Ibu panjenengan sedanten kan pengen mboten pati pinter jenengan, pinter kita semua. Nih yo lemah ombo, omahe gede, anaknya 10, 15 ngoten kan. Sekarang anak sekarang kan 2 saja sudah mikir-mikir. Aku nek nikulah ki piye? Itu sebetulnya imannya kurang. Lah sing ngasih rezeki itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian anaknya oke yang ora gelem nyambut gawe, aras-arasan tinggal turu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ciri kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dilandasi syukur. Mari bersyukur Bapak sekalian. Yang sudah ada disyukuri, dikonai, ridho datang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah ciri kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diliputi kebahagiaan karena terhindar dari dosa dan maksiat. Nek melakukan dosa dan maksiat dan kesalahan, segera bertobat. Mumpung masih ada waktu, kesempatan ini untuk bertobat. Semoga kita termasuk orang yang diterima taubatnya, diampuni dosanya, akhirnya la'allakum tattaqun. Terakhir sebagai penutup, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadi fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini juga menjadi landasan. Jangan sampai kita itu, istilah dalam ilmu kalam itu namanya zuhud. Jangan sampai kita menjadi orang yang takut kaya. Yang takut kaya sehingga alah mau takut kaya jadinya sombong dan lain sebagainya. Jangan. Tetap kita mencari penghidupan, mencari rezeki dan menjemput rezeki Allah. Kalau kemudian menjadi kaya, kita berdoa kepada Allah, kayanya itu kita juga ada yang diberikan kepada fakir dan miskin, atau 8 asnaf yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman ini kaya, tapi dia bilang, ini hadiah dari Allah, ini karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Tapi aku memilih menjadi orang yang bersyukur. Nah, semoga apa yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat, khususnya
bagi diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada kebermanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara informasi. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, infak terkumpul sejumlah Rp210.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh apa itu sekalian. Yang kedua, kajian bulan Ramadan 1446 Hijriah pada hari esok Selasa 25 Ramadan atau 25 Maret 2025 akan diisi oleh Ustaz Musa Al-Fitri dari Wakil Ketua FGN Kabupaten Purworejo dan Ustaz Mustaqim PPDA Bayan dengan tema Sirah Nabawiyah. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan pada jamaah dengan nomor kupon. Yang pertama 4.504. Yang kedua, saya ulangi kembali. Yang pertama 4.504. Yang kedua 4.520. Selanjutnya, informasi yang keempat, informasi program Ramadan PCM Purworejo. Yang pertama, takjil buka puasa selama Ramadan. Yang kedua, paket kedua kami infak 100 paket. Yang ketiga, infak untuk kegiatan PPK Tunas Mati Purworejo. Yang keempat, infak pembangunan gedung dakwah lantai 2. Yang kelima, infak untuk pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Purworejo. Yang keenam, penerimaan penyaluran dan penyaluran zakat fitri, zakat malam atau profesi dan serta video. Kami dari panitia membuka kesempatan beramal soleh Bapak dan Ibu jamaah sekalian guna menambah pundi-pundi amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Dilayani di kantor layanan di seputar pada waktu yang telah ditentukan. Acara yang terakhir, yakni acara penutup. Marilah kita tutup bersama kajian pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berakhirlah sudah acara kegiatan pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sandi Hasyuriyasa sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan dan perbuatan. Bila bisa dilihat wastabiqul khairat dan wala qawmi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan kita loh. Apa kabar, Pak? Jadi sami-sami. Coba. Libur sama? Buat libur. Nganu. Buru ini kan buat libur. Buru ini kan buat libur. Tetap tiket